Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa pendidikan geografi kelas B Stambuk 2019 mempresentasikan laporan PLP kami di SMA PAB 8 Sentis. Saya Dimas Hernowo bersama dua rekan saya, Esther Tania Senturi dan Grace Patricia Solihin. Baik, yang pertama, kita akan membahas latar belakang pelaksanaan PLP 1. Ilmu pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Pendidikan menjadi tujuan bagi setiap orang dalam pencapaian ilmu pengetahuan. Metode atau strategi mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut dilakukan dengan cara mempraktikkan atau menerapkan ilmu pengetahuan tersebut di jenjang pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Ilmu pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendidik dan menjadi bekal hidup bagi tunas-tunas bangsa yang sedang berkembang. Dalam PLP 1 ini, mahasiswa tidak hanya menguasai teori kependidikan, tetapi harus memiliki indera kepekaan pendidik. Hal ini dapat ditemui dan dilatih secara langsung dalam proses pembelajaran, secara langsung dalam menghadapi suatu permasalahan pembelajaran. Selain mempelajari proses belajar mengajar di dalam kelas, mahasiswa dapat mengetahui bentuk manajemen sekolah yang baik, yakni suatu kualitas kependidikan tercipta karena kerjasama seluruh personil sekolah. Melalui laporan PLP 1 ini, kita mampu mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik secara terarah, sistematis, dan profesional agar di kemudian hari dapat menggunakan seluruh potensinya dalam menyalurkan ilmu yang sudah diperoleh. Sebagai tenaga pendidik yang ahli, profesional, bermutu, dan berdaya saing tinggi dalam dunia pendidikan. Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan PLP 1 meliputi yang pertama, mahasiswa dapat memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik. Yang kedua, memperkuat pemahaman mahasiswa melalui observasi kegiatan belajar mengajar dan aktivitas di sekolah. Yang ketiga, mengamati langsung kultur sekolah. Yang keempat, mengamati struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Yang kelima, mengamati kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang keenam, mengamati kegiatan-kegiatan rutin termasuk kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, sumber daya manusia di sekolah. Adapun jumlah total siswa di SMA PAB 8 Sentis sebanyak 689 siswa secara total, dengan rincian 116 siswa jurusan MIA dan 98 siswa jurusan IIS kelas 10, 143 siswa jurusan MIA dan 81 siswa jurusan IIS kelas 11, 162 siswa jurusan MIA dan 89 siswa jurusan IIS kelas 12. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di SMA swasta PAB 8 Sentis yang mendukung kegiatan belajar mengajar terdiri atas yang pertama ada ruang kelas dan laboratorium untuk kegiatan sekolah. Yang kedua, kemudian ada 23 ruang kelas, laboratorium fisika, laboratorium kimia, bimbingan konseling. Yang selanjutnya ada fasilitas penunjang olahraga. Yang pertama itu terdiri dari lapangan serbaguna. Yang ketiga, ruangan atau selain untuk kegiatan sekolah terdiri dari halaman parkir, kantin, perpustakaan, toilet, UKS. Yang keempat, fasilitas pendukung lainnya yang terdiri dari pengeras suara, CCTV, WiFi kantor sekolah, dan wastafel. Baik, selanjutnya prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Prestasi SMA swasta PAB 8 Sentis yang diperoleh antara lain: yang pertama, juara 4 lomba debat tingkat SLTA dalam rangka HUT PAB Sumatera Utara ke-64 tahun 2020. Yang kedua, juara 3 lomba pioneering tingkat penggalang Mahapatri Srikandi PST 2017. Yang ketiga, juara 2 lomba menari tingkat penegak Mahapatri Srikandi PST 2017 dan berbagai penghargaan lainnya. Adapun kegiatan pendukung yang dilaksanakan di SMA swasta PAB 8 Sentis yaitu ada tausiah yang diselenggarakan 2 minggu sekali dan diisi oleh guru serta siswa secara bergilir. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu hasil pengamatan. Yang A itu karakter umum peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan di SMA swasta PAB 8 Saintis, maka didapat karakteristik umum peserta didik sebagai berikut. Secara umum peserta didik SMA swasta PAB 8 Saintis jarang mengalami keluhan
terhadap masalah kesehatan. Hal ini didukung dari kesadaran siswa atau siswinya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Peserta didik juga sudah mampu menentukan minat dan bakatnya. Dilihat dari keaktifan peserta didik mengikuti berbagai program ekstrakurikuler di sekolah tanpa ada unsur paksaan dari pihak sekolah. Lalu adapun dalam segi emosional, peserta didik telah mampu mengendalikan diri dengan baik. Berdasarkan segi kebutuhan dasar seperti sandang dan papan, umumnya peserta didik merasa cukup terpenuhi. Meskipun kebanyakan peserta didik berasal dari keluarga yang tingkat kesejahteraannya menengah ke bawah, peserta didik juga mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Selain itu, peserta didik juga memiliki rasa empati atau kepedulian terhadap teman dan lingkungan sekitarnya. Lalu hal ini tentunya memiliki dampak positif bagi peserta didik. Di antaranya, peserta didik bersemangat saat belajar di sekolah, tidak merasa terbebani oleh tugas yang diberikan, memiliki rasa antusias yang tinggi saat guru menjelaskan, serta bangga akan jurusan pilihannya. Jika hal tersebut terjadi, maka hasilnya akan berbanding lurus dengan prestasi peserta didik yang memuaskan. Lalu ada yang B, struktur organisasi sekolah dan tata kerja sekolah. Yang pertama itu adalah komite sekolah, yaitu Bapak Muhammad Aslan SPD, lalu ada kepala sekolah Bapak Awaludin SPDI, lalu wakil kepala sekolah, serta unit perpustakaan dan tata usaha yang diwakili oleh Ibu Siti Ayuningsi SPD dan Bu Heli Setiana SP. Lalu ada wakil kurikulum atau wakil kepala kurikulum, wakil kesiswaan, wakil kepala prasarana, wakil kepala humas, lalu ada wali kelas, guru, siswa, dan masyarakat. Lalu SMA swasta PAB 8 Saintis memiliki struktur organisasi yang cukup baik dan mampu menjelaskan urutan jabatan dan wewenangnya, seperti yang ditunjukkan pada garis penghubung setiap jabatan, di mana terdapat 2 jenis garis penghubung. Bisa kita lihat di tabel 2, garis komando struktur organisasi SMA swasta PAB 8 Saintis, di mana garis yang agak tebal dan berwarna merah marun itu diberi keterangan dengan garis komando, sedangkan garis yang titik-titik yaitu garis koordinasi. Pada struktur organisasi sekolah di atas terdapat komite sekolah yang tugasnya memberikan pertimbangan dan penentuan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Lalu adapun tugas kepala sekolah antara lain berwenang sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor untuk sekolah. Wakil kepala sekolah ini terbagi menjadi 6 wakil sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Di antaranya terdapat wakil kepala sekolah bidang perpustakaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah tata usaha, wakil kepala sekolah bidang prasarana, dan wakil kepala sekolah bidang humas. Lalu selanjutnya, semua tugas ini dilaksanakan agar tercapainya visi misi sekolah. Adapun visi dan misi swasta PAB 8 Saintis yang pertama itu adalah mampu menguasai iptek atau logika, mengutamakan moral atau etika, mencintai, menghargai keindahan atau estetika, dan memperkaya protika serta menumbuh kembangkan upaya dan sikap kompetensi untuk meraih prestasi. Sedangkan misinya yaitu yang pertama menumbuhkan moral dan budi pekerti sehingga mampu menjauhkan diri dari perbuatan sikap tercela. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri, penguasaan materi pelajaran, rasa bangga pada alma mater, serta menampilkan proma setiap komponen. Lalu yang ketiga, membangkitkan rasa ingin maju dan bersaing dalam diri siswa yang mengoptimalkan daya nalar untuk meraih yang lebih tinggi. Lalu ada mempertahankan sikap menghormati, menghargai atau etika antar setiap unsur agar tercapai keharmonisan kerja. Lalu yang kelima itu ada menampilkan semangat, daya kerja atau belajar yang tinggi atau etos sebagai perwujudan kesejajaran pengetahuan yang dimiliki dengan keterampilan kerja atau belajar untuk memupuk pengalaman yang dituangkan di dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang C itu ada peraturan dan tata tertib sekolah. Adapun peraturan jam belajar di SMA swasta PAB 8 Saintis selama pandemi itu sebagai berikut. Setiap peserta didik harus hadir 20 menit sebelum
pukul 8 pagi. Setiap peserta didik harus tertib dan mempedomani waktu sebagai berikut. Yang pertama itu awal KBM, itu dimulai dari jam 8. Waktu istirahat dimulai jam 9 lewat 20 menit. Lalu waktu pulang itu jam 11 lewat 10 menit. Lalu memakai seluruh atribut seperti dasi, rompi, simbol, lalu menjaga kerapian, rambut tidak boleh lebih dari 3 cm, seragam atau pakaian, terus seragam atau pakaian yang dipakai disesuaikan dengan hari belajar efektif, seperti sepatu hitam dan bertali hitam. Lalu saling menghargai dan menyayangi kepada guru, sesama siswa, dan seluruh sivitas sekolah. Lalu santun dalam berbicara, santun kepada guru, sesama siswa, dan seluruh sivitas sekolah juga. Lalu sopan dalam berpakaian dan berpenampilan. Laki-laki di mana bajunya itu berlengan pendek, celana tidak kuncup. Sedangkan perempuan yang muslim, baju lengan panjang, rok sampai mata kaki, jilbab, dan tidak memakai lipstik atau make up. Sedangkan perempuan yang non muslim, baju lengan pendek, rok sampai lutut, tidak memakai lipstik atau make up, lalu rambut tidak diwarnain. Menjaga ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman. Dilarang berkelahi, dilarang mengganggu proses belajar mengajar, menjaga fasilitas sekolah, serta sarana prasarana sekolah. Dilarang meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran, dilarang keluar kelas pada saat jam pelajaran atau istirahat tanpa izin dari piket. Mentaati seluruh peraturan sekolah yang berlaku. Lalu ada yang D, kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama itu ada pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Selama pandemi, kegiatan upacara ditiadakan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, kegiatan belajar disegerakan langsung tanpa melaksanakan upacara terlebih dahulu pada hari Senin. Lalu yang kedua itu ada seremonial lainnya, seperti kegiatan seremonial yang diadakan yaitu briefing pagi atau sebelum kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu. Kegiatan briefing ini diisi dengan mendiskusikan permasalahan mengajar atau terkait dengan masalah peserta didik. Semua guru dan staf sekolah berkontribusi dalam memberikan aspirasi dan saran untuk mengatasi masalah pendidikan di sekolah. Sekian penjelasan dari saya dan akan dijelaskan rekan lainnya. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang berfungsi menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan museum atau tempat edukasi lainnya. Namun, selama pandemi, kegiatan kokurikuler di SMA swasta PAB 8 Saintis ditiadakan. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan yang bersifat membantu pengembangan minat siswa dan pengembangan diri. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA swasta PAB 8 Saintis antara lain: Tabel 3. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler SMA swasta PAB 8 Saintis. Yang pertama, Pramuka. Dilaksanakan pada hari Jumat pukul 14.00 sampai 17.00 WIB. Yang kedua, Paskibra. Dilaksanakan pada hari Rabu pukul 14.00 sampai 17.00 WIB. Yang ketiga, Pencaksilat. Dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis pada pukul 14.00 sampai 17.00 WIB. Yang keempat, Futsal. Dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu pada pukul 14.00 sampai 17.00 WIB. Sedangkan yang kelima, Tari. Dilaksanakan pada hari Jumat dan Rabu pukul 14.00 sampai 17.00 WIB. Yang keenam, Pers. Dilaksanakan pada hari Selasa pukul 14.00 sampai 17.00 WIB. Yang ketujuh, Volley. Dilaksanakan pada hari Kamis dan Sabtu pada pukul 14.00 sampai 17.00 WIB. F. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, sholat berjamaah waktu zuhur. Yang ketiga, khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. G. Refleksi. Berdasarkan data hasil pengamatan dapat diketahui SMA swasta PAB 8 Saintis sudah memiliki struktur organisasi sekolah dan tata kerja sekolah yang jelas. Seluruh siswa-siswi telah mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Namun terdapat kelonggaran dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini, yaitu siswa-siswi diperbolehkan menggunakan pakaian bebas, tetapi harus sopan dan rapi. Kegiatan belajar mengajar di
diselenggarakan tanpa melaksanakan upacara atau apel terlebih dahulu. Sebab waktu kegiatan belajar tatap muka selama pandemi disingkat sampai pukul 11:10 WIB. SMA swasta PAB 8 Saintis juga memiliki beragam kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa seperti pramuka, paskibra, pencaksilat, futsal, tari, pers, dan voli. Kondisi fisik dan lingkungan sekolah juga termasuk kondusif, sehingga sangat mendukung kegiatan belajar mengajar. Selain kondusif, kebersihan sekolah juga sangat baik, sehingga siswa, guru, dan seluruh civitas sekolah merasa nyaman. Adapun dari segi fasilitas, SMA swasta PAB 8 Saintis memiliki fasilitas penunjang belajar yang tergolong cukup lengkap untuk menunjang kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas yang besar dan nyaman, papan tulis laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan kunjungan PLP 1 yang telah dilaksanakan di SMA swasta PAB 8 Saintis, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLP 1 merupakan kegiatan untuk mengenalkan pada mahasiswa dunia sekolah, meliputi pengamatan pada aspek pembelajaran, pengelolaan pendidikan, struktur organisasi, dan tata kerja sekolah, kebudayaan sekolah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta berbagai aspek pengamatan lainnya. Kegiatan PLP 1 sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar mahasiswa terbentuk menjadi calon pendidik yang siap menjawab tantangan dan mengisi kebutuhan tenaga pengajar yang berdedikasi tinggi, profesional, dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang luas mengenal situasi dan kondisi sekolah. Dari kegiatan PLP 1 di SMA swasta PAB 8 Saintis, diketahui bahwa sekolah tersebut memiliki struktur organisasi dan tata kerja sekolah yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, memiliki beragam kegiatan ekstrakurikuler, serta memiliki peraturan yang tegas mengatur kedisiplinan peserta didik. B. Saran. Setelah disimpulkan, saran yang dapat kami berikan dari hasil kunjungan PLP 1 antara lain yang pertama, perlunya pembaharuan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, seperti mengganti papan tulis kapur dengan spidol, renovasi ruang kelas yang terdapat kerusakan. Yang kedua, melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, sebab masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan siswa maupun tenaga pendidik dan civitas sekolah. Yang ketiga, peningkatan kedisiplinan sekolah yang mengatur peserta didik dalam berpakaian dan berperilaku. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Dadah.